Mas, untuk penanganan Agus sampai sejauh ini seperti apa sih penanganannya? Untuk Agus saat ini kan dia di apartemen di daerah Moi sana. Ada kawan Ibu Sisi memfasilitasi tempat dan sudah 3 malam Agus di sana. Agus senang sekali dan suasana yang pertama agak berisik. Dia menikmati lah menjelang operasi atau ke Singapura sebelum dia pulang jika sudah sembuh nanti pulang ke Aceh. Tapi memang untuk sementara waktu ya, berarti dia di apartemen itu ya. Iya, sebentar loh. Alasannya kenapa sih ditaruh dia di apartemen itu? Ya pertama kemarin itu kan apa? Mungkin di tempatnya Wawa kan kejauhan, sempit gitu. Ya juga ya teman menyiapkan aja tempat itu supaya lebih bisa kumpul sama keluarga, tidak mengganggu keluarga Wawa. Artinya Wawa sudah tidak ikut-ikut lagi atau gimana Mas? Apa masih tetap? Masih. Kalau aku nanti bosan di sana bisa kembali lagi kan gitu, nggak ada masalah. Dan rencananya kapan sih Mas Agus? Apakah dia masih tetap perawatan di Rumah Sakit Suci itu atau gimana? Dia kapan aja dia siap kok. Dia siap dan memang di Rumah Sakit Suci itu terbatas dokter ahlinya gitu. Jadi kalau kita paksakan ke situ juga nggak mungkin kan. Dan untuk kondisi mata Agus sendiri gimana Mas? Kemarin kan sempat Kondisi matanya udah gelap total, udah nggak ada cahaya lagi. Tertutup dengan sendirinya kan. Kita nggak ada cahaya lagi. Jadi Itu bukan kan karena itu yang mengkhawatirkan Agus kehilangan saya, tapi Agus sudah ikhlas untuk mengobati matanya, mungkin estetika dan memperbaiki. Dan saya nggak tahu apakah dia mau bikin bola mata palsu, tapi saya rasa nggak perlu lagi ya. Mungkin kalau bisa dibuat tato mata mungkin ya, sudah tertutup kan, sudah nggak kelihatan bola mata lagi, sudah daging semua. Atau kalau saran saya sih cukup pakai kacamata hitam udah bagus. ya artinya sudah tidak bisa diapa-apain lagi ya Mas mata Agus. Mata Agus sudah nggak bisa dipakai. Tapi Agus gimana tuh yang tadinya dia masih bisa lihat cahaya terus udah gitu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Seperti apa sih psikisnya dari Agus sendiri Mas? Dia itu kan namanya proses. Jadi ketika matanya itu masih ada cahaya tapi yang jelas retina dan apa lagi namanya, retina dengan kornea. Kornea matanya itu udah rusak, retinanya udah hancur gitu. Jadi nggak mungkin. Kemarin dokter kan harus melihat dari retina tapi udah hancur. Kalau sudah hancur nggak mungkin lagi ada cangkok atau donor retina, sedangkan dudukan retina itu nggak masuk gitu. Tapi untuk ininya gimana untuk apa? Untuk ke Singapura itu untuk apa? Itu harapan Agus kan, kalau dokter Indonesia mengatakan sudah nggak bisa pergi, tapi Agus masih lihat cahaya. Nah, Agus berharap mudah-mudahan cahaya ini bisa diperbagus untuk menjadi nyata, dan walaupun dia nggak melihat tapi ada cahaya, tapi ternyata dokter udah memperkirakan sekarang nanti akan tertutup seiring sembuhnya luka mata gitu. Ya udah, kemarin dapat kabar dari Agus bahwa matanya itu sudah nggak bisa melihat cahaya lagi. Kiri kanan kiri kan udah total, yang kanan juga nggak bisa. Nah, tinggal Agus mau tetap dioperasi atau tidak. Operasi untuk Ya, artinya sudah untuk tidak bisa. memperbaiki bentuk mata aja. Estetika aja berarti ya. Estetika. Dan Agus sendiri gimana Mas? Ini dia ini nggak sih? Agus sendiri ya sebenarnya udah nggak mau operasi gitu. Karena nanti dia takut lagi penyembuhannya lama lagi, kan sekarang kan sudah sembuh. Gitu. Terus jadi sikap dari para lawyer-lawyernya Agus ini dan kayak Mas Krisna itu sebagai donatur juga seperti apa? Tetap kan Ya kalau kita terserah, kan namanya kalau orang berobat itu harus ada persetujuan pasien, keluarga. Kalau kita paksakan untuk operasi tiba-tiba Agus nggak mau, keluarga nggak mau tanda tangan, masa kita yang tanda tangan?
Kalau kita kan sudah menyiapkan dana operasi 100% sudah, uangnya udah dikasih ke Agus. Nah, kemudian mendukung gitu. Dan sekarang kan sudah bertemu Menteri Sosial. Pada intinya sepakat uangnya buat Agus. Dia nggak ada kendala baik dalam keuangan apapun, nggak ada kendala bagi Agus. Tinggal waktu aja gitu. Tapi dari Agus sendiri sudah ada pembicaraan gitu ke lawyer, para tim lawyer. Kayak dia yang bicarakan, Pak kok uang saya kok ditahan terus, mau sampai kapan gitu. Ya susah sih, karena uangmu saat ini dalam penguasaan oknum penjahat. Jadi susah. Yang baik kan ada aja caranya untuk sampaikan, tapi kan hanya menjelek-jelekan kamu sekarang, bahkan melaporkan kamu mencuri uang donasi juga mencuri. Emang uang celengan yang dibawa ambil kan, itu kan rekening Agus.